Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selalu jaga kesehatan dan jaga jarak di tengah pandemi virus corona ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di bab 3. Nah, namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa masing-masing di rumah ya. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai lanjutan materi bab 3 pada hari ini. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah pengertian adil, yang kedua, dalil perilaku adil, yang ketiga, contoh perilaku adil, dan yang keempat, menerapkan perilaku adil. Nah, mari kita simak sama-sama penjelasan dari materi pada hari ini. Nah, langsung saja penjelasan yang pertama, yakni pengertian adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, baik itu keatasan, bawahan, yang tua maupun yang muda, semuanya harus bersikap adil. Dalil dari berperilaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh kalau antar sesama muslim saja saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Lalu apa saja contoh dari perilaku adil? Contohnya itu seperti yang pertama, memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Nah, ini harus adil ya. Misalnya SD itu anggaplah jatahnya 10.000 uang jajannya. Lalu yang SMP 15.000 dan yang SMA misalnya 20.000. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengadili setiap perkara hukum dengan sikap yang bijaksana dan keputusan yang seadil-adilnya. Lalu yang ketiga, ketika berdagang, hendaknya dilakukan secara benar dengan tidak mengurangi timbangan. Misalnya, ada yang membeli buah 1 kilo, lalu kita juga harus menimbang buah itu sebanyak 1 kilo, jangan dikurangi sama sekali. Lalu pembahasan yang terakhir pada materi ini adalah menerapkan perilaku adil. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan contoh perilaku adil berikut ini. Yang pertama, ketika di sekolah.
Menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Yang seperti itu ya. Nah, tadi yang kedua, ketika di rumah. Misalnya setiap awal bulan, ayah selalu memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian anggaplah sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Sedangkan kamu mendapatkan 200.000 rupiah. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai dengan perintah ayah. Lalu, yang ketiga, ketika di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW maupun kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Nah, jadi itulah pembahasan terakhir pada minggu ini. Untuk tugas kalian pada hari ini, kalian kerjakan tugas yang sudah saya cantumkan di dalam video. Cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di minggu depannya lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.